Bagaimana mungkin seorang gadis perawan tiba-tiba bisa hamil? Ini adalah kisah yang paling luar biasa dari Yesus. Setiap bulan Desember kita pasti merayakan Natal untuk memperingati kelahiran Yesus. Tapi faktanya justru kelahiran Yesus ini adalah suatu proses yang normal. Maria mengandung 9 bulan dan mengalami proses kelahiran pun juga dengan secara yang normal. Paling yang menjadi berbeda adalah tempat kelahirannya, karena tempat kelahirannya bukan di daerah tempat untuk melahirkan, melainkan di kandang domba. Tapi teman-teman tahu, justru yang menakjubkan adalah 9 bulan sebelumnya, yaitu pada saat konsepsi atau pembuahan. Di video kali ini kita akan melihat apa sebenarnya yang terjadi dalam rahim Maria pada saat proses pembuahan. Karena pemahaman ini sangat penting akan menentukan doktrin Yesus yang kita percayai. Jadi jangan skip video ini, tonton terus sampai habis. Mari kita mulai. Kita pasti tahu bagaimana awal mula Maria itu mengandung. Ketika itu ia didatangi oleh malaikat Gabriel yang datang kepadanya dengan mengatakan, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Tiga hal yang malaikat Gabriel nyatakan bahwa Maria akan mengandung, anak yang dikandung adalah laki-laki, dan Maria harus menamai dia sebagai Yesus. Jadi secara spesifik, sebelum Maria itu mengandung, malaikat sudah menyatakan bahwa anak yang dikandungnya ini adalah seorang laki-laki. Dan Maria harus menamai dia Yesus. Atau kalau dalam bahasa Ibrani itu Yesua, yang artinya Allah menyelamatkan. Jadi namanya tidak boleh diganti yang lain. Namanya ini harus Yesus. Karena memang melalui pengorbanan Yesus, seluruh umat manusia akan menerima penyelamatan. Lalu apa yang menjadi jawaban Maria? Dia menjawab bahwa bagaimana mungkin saya bisa mengandung, sedangkan saya sendiri belum bersuami. Jadi memang secara logika manusia, seorang wanita tidak mungkin bisa hamil tanpa pembuahan dari seorang laki-laki. Lalu malaikat berkata bahwa Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah akan menaungimu. Inilah yang menjadi kunci bagaimana pembuahan terjadi di dalam kandungan Maria, yaitu karena adanya kuasa supranatural yang terjadi. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Dan akhirnya Maria menjawab, "Sesungguhnya aku ini seorang hamba. Terjadilah menurut perkataanmu." Maka dengan ini Maria menyatakan bahwa dia setuju dengan permintaan atau perkataan dari malaikat tersebut. Lalu sebenarnya siapa itu Maria? Alkitab tidak memberikan catatan yang banyak mengenai Maria, tetapi Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa Maria ini adalah seorang gadis perawan yang belum pernah berhubungan dengan laki-laki manapun. Saat itu memang dia sedang bertunangan dengan Yusuf, tapi karena prosesnya waktu itu masih dalam tahap pertunangan, artinya mereka pun belum bisa melakukan hubungan selayaknya suami istri. Dalam keadaan seperti itu, sangat mustahil bagi Maria untuk dia dapat mengandung tanpa adanya intervensi ilahi atau kuasa supranatural yang bekerja di dalam kandungan Maria. Lalu sebenarnya apa yang terjadi di dalam rahim Maria? Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Artinya kuasanya tidak terbatas. Dia dapat melakukan mukjizat apapun. Sedangkan menurut saya, mukjizat itu adalah sesuatu yang alamiah, tetapi disebabkan oleh kuasa yang supranatural. Misalnya bagaimana caranya Tuhan bisa melakukan mukjizat membelah Laut Merah? Bisa saja dengan Tuhan mendatangkan angin dari barat dan angin dari timur, sehingga itu bertentangan, dan akhirnya itu bisa membelah lautan. Jadi prosesnya itu melalui alamiah, yaitu ada angin yang bertiup dengan kencang, tetapi disebabkan oleh Tuhan, yaitu kuasa supranatural. Itulah menurut saya apa yang disebut dengan mukjizat. Lalu bagaimana Tuhan melakukan atau membuat mukjizat dalam kandungan Maria untuk kelahiran Yesus? Kita bisa menemukan dalam 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah penciptaan dari ketiadaan. Tuhan bisa saja membuat sel telur baru yang sudah dibuahi dari ketiadaan dan menaruhnya di dalam rahim Maria. Karena Tuhan menciptakan alam semesta ini dari ketiadaan, artinya sangat mudah sekali bagi Tuhan untuk menciptakan sel telur dari ketiadaan. Konsep ini sebenarnya sama persis dengan teknologi bayi tabung, di mana embrio itu dibuahi di luar, ketika sudah dibuahi lalu dimasukkan kembali kepada rahim ibunya. Dalam dunia medis ada juga tipe di mana perempuan itu meminjamkan rahimnya untuk ditaruh embrio yang tadi sudah dibuahi.
Nah, ini dikenal dengan surrogate mother atau ibu pengganti. Tapi kalau ini terjadi kepada Maria, artinya Maria itu bukan ibu sesungguhnya dari Yesus. Ibaratnya Maria ini hanya sekedar inkubator biologis atau ibu pengganti bagi Yesus. Masalah teologisnya di sini sangat besar sekali karena Yesus berarti tidak mewarisi darah daging dari Maria sama sekali. Artinya dia tidak punya DNA manusia, bukan keturunan Daud dan bukan keturunan Adam, dan Yesus ini seperti makhluk yang benar-benar merupakan ciptaan yang baru. Kalau begini maka bisa dikatakan Yesus ini adalah 100% ilahi dan 0% manusia. Kita masuk ada kemungkinan yang kedua, yaitu adalah modifikasi genetik. Dalam dunia hewan misalnya komodo, ditemukan bahwa mereka ini bisa hamil dan melahirkan tanpa proses pembuahan dari laki-laki. Proses ini disebut dengan parthenogenesis. Lalu bagaimana dengan manusia? Begitupun dengan manusia, proses ini pun bisa terjadi, yaitu sel telur memecah dengan sendirinya tanpa adanya pembuahan. Tapi jika ini terjadi, maka embrio tersebut hanya akan menjadi janin perempuan, karena wanita hanya memiliki kromosom X. Jika sel telur itu pecah dengan sendirinya, maka sudah pasti bahwa bayi yang akan lahir tersebut adalah perempuan. Sedangkan kita tahu bahwa Yesus itu adalah seorang laki-laki. Karena itu, disinilah letak kemungkinan keduanya. Bisa saja Tuhan melakukan mukjizat dengan mengubah atau modifikasi genetik, yaitu dengan mengubah kromosom X itu menjadi kromosom Y, yang akhirnya janin bayi nanti akan berjenis kelamin laki-laki. Secara teknis mungkin modifikasinya cukup kecil ya, mengubah dari huruf X ke huruf Y. Tetapi dampaknya secara teologis ini sangat besar. Karena kalau Tuhan menggunakan metode ini, artinya unsur Maria menjadi sangat tinggi. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa berarti Yesus itu adalah 100% manusia dan 0% ilahi. Bayi itu pada dasarnya hanyalah kloningan ibunya, tetapi memiliki jenis kelamin yang berbeda. Artinya dia jauh lebih dominan menjadi anak manusia daripada anak Allah. Dan skenario ini menggugurkan fakta bahwa dia adalah sepenuhnya Tuhan. Lalu kita sampai pada kemungkinan yang ketiga yang menjadi satu-satunya kemungkinan yang tersisa. Kemungkinan yang ketiga ini adalah bahwa Tuhan menciptakan sel sperma laki-laki di dalam rahim Maria. Sel sperma ini sepenuhnya berisi DNA ilahi, dan akhirnya sel ini yang melakukan pembuahan terhadap sel telur yang dimiliki oleh Maria. Dengan skenario ini, maka hasilnya akan menjadi sangat logis. Yesus mewarisi unsur kemanusiaan secara utuh melalui sel telur Maria. Di saat yang bersamaan, dia juga mewarisi unsur keilahian yang utuh. Hasilnya adalah bahwa Yesus ini adalah 100% manusia dan 100% ilahi. Keduanya hadir secara utuh tanpa ada yang dikurangi. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan, kalau skenario pertama, maka Yesus itu disebutnya 100% ilahi. Tapi kalau kita pakai skenario kedua, maka Yesus itu hanya 100% manusia. Makanya kita lihat di skenario 3, kita dapat simpulkan bahwa Yesus itu 100% manusia dan 100% ilahi. Yesus adalah satu-satunya manusia yang memilih kapan dia lahir dan kepada orang tua mana dia akan lahir. Dan Yesus memilih Maria sebagai ibu biologisnya. Menurut saya ini adalah mukjizat yang luar biasa, di mana Allah memilih untuk menjadi manusia yang adalah ciptaan agar segala umat manusia ini bisa mendapatkan jalan keselamatan. Bagaimana menurut kamu? Kalau kamu lebih setuju dengan skenario mana? Bisa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.